Pemirsa, pencaburan beras jenis medium dan premium di pasaran kini masih meresahkan warga. Aprindo pun memastikan anggotanya tidak memproduksi beras yang diduga oplosan beras medium dan premium. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo memastikan para pengusaha retail tidak memproduksi beras yang diduga merupakan beras oplosan. Pihaknya telah melakukan seleksi ketat demi memastikan produk beras yang dijual retail bebas dari oplosan. Hal ini karena produk yang tidak memiliki standar nasional Indonesia dan izin dari Kementerian Kesehatan disebut tidak bisa masuk retail modern untuk dijual kepada konsumen. Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengungkapkan adanya praktik pengoplosan oleh sejumlah produsen beras. Dari 212 merek yang diperiksa, 26 diantaranya terbukti mengoplos dan sudah mengakuinya kepada aparat penegak hukum. Anggota Aprindo tidak memproduksi atas barang tersebut. Di dalam kontrak kerjasama dengan para prinsipal atau produsen, jelas itu adalah kontrak pemasok antara kita dengan yang bersangkutan. Kita beli dan jelas harganya harga premium. Saat terjadi berita seperti itu, kita adalah melakukan satu permintaan dan kita tegur kalau dia tidak mau memberikan pernyataan bahwa benar walaupun di kontrak sudah adalah beras premium. Kalau dia tidak mau buat itu, saya pastikan retail akan menurunkan produknya. Akibat pengoplosan beras, masyarakat dibuat rugi hampir 100 triliun rupiah per tahunnya. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Viral, seorang pengendara motor berseragam TNI menerobos jalur kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Video amatir warga merekam seorang oknum TNI pengendara sepeda motor melintas di jalur mobil Jembatan Suramadu. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh bagi masyarakat sipil. Sementara pada waktu berbeda, sebuah mobil nyasar ke jalur roda 2. Agar tidak membahayakan para pengendara sepeda motor, mobil tersebut lalu digiring polisi keluar dari jalur. Pelanggaran memang kerap terjadi di Jembatan Suramadu. Pihak kepolisian setempat menghimbau agar senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Pemirsa, tidak hanya bisa memadamkan api di Gresik, Jawa Timur, petugas pemadam kebakaran justru bisa berpura-pura menjadi dukun untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Aksi pura-pura dilakukan untuk membantu wanita yang tampak kebingungan menjadi tenang dan kembali pulang ke rumahnya. Video amatir merekam momen seorang petugas pemadam kebakaran melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai ritual supranatural yang biasa dilakukan seorang dukun. Aksi ini dilakukan untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa agar pulang kembali ke rumahnya. Sebelumnya, wanita ini melaporkan bahwa dirinya melihat seekor ular di rumahnya. Dirinya kemudian mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meminta petugas untuk menangkap ular tersebut. Menanggapi situasi ini, petugas damkar memilih pendekatan yang tidak biasa, yaitu berpura-pura menjadi dukun. Astagfirullahaladzim. Interaksi antara petugas dan wanita ini berlangsung dengan nuansa yang sedikit supranatural, sehingga suasana pun menjadi kocak. Petugas pemadam menyebut wanita tersebut pernah datang ke kantor pemadam kebakaran pada pekan sebelumnya dengan laporan yang sama.
Petugas damkar yang mendatangi ke rumah pelapor tidak mendapati seekor ular, melainkan mendapat kabar dari tetangganya bahwa wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Waktu itu saya shift 2 mau pulang, kan shift 3 yang jaga. Terus setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular goib. Kita sebagai pelayan masyarakat cuma menanggapi saja, Pak. Jadi biar ibunya tidak kecewa. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tidak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Menteri Keuangan tentang pajak penghasilan bagi pedagang online. Aturan baru ini dikeluhkan oleh pedagang yang merasa terbebani banyak potongan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja mengesahkan peraturan yang mewajibkan pemungutan pajak bagi para pedagang online. Dalam peraturan baru tersebut akan ada 3 kategori pedagang yang diatur pemungutan pajaknya berdasarkan omset per tahun. Kategori pertama adalah pedagang dengan omset kurang dari 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak, tetapi tetap harus memiliki NPWP dan melaporkan untuk didata. Kemudian pedagang online dengan omset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan PPh 0,5% final. Sementara omset lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan 0,5% tapi tidak final. Kebijakan itu dikeluhkan oleh para pedagang. Mereka mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut, namun di sisi lain mereka pun tak bisa apa-apa. Para pedagang kecewa lantaran pajak akan menambah beban mereka karena sebelumnya omset mereka telah dipotong oleh pihak marketplace. Kalau tanggapannya sebenarnya kalau seandainya boleh komen sih agak keberatan ya. Cuma ya udah mau gimana lagi gitu. Ya, kalau dampak udah pasti ada dampaknya ya. Karena kan sebelumnya aja sebelum ada pajak aja kita ada potongan dari pihak e-commerce-nya. Ditambah lagi ada pajak otomatis pendapatan kita kan makin berkurang. Pedagang berharap pemungutan pajak ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekosistem penjualan online di Indonesia. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan Sutrisno, iNews melaporkan. Usai cedera parah, penyerang timnas Indonesia oleh Robadi harus menjalani operasi dan belum bisa dipastikan bisa perkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia. iNews sore akan segera kembali.